Bab yang ke-19 dari Kitabul Wudu. Bab la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bala. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab seorang tidak memegang kemaluannya, itu lelaki tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya jika dia sedang buang air kecil. Hadis nomor 154, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza bala ahadukum, jika salah seorang dari kalian buang air kecil, fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminihi, maka jangan sekali-sekali dia memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah dia bernafas dalam gelas atau cawan yang digunakan untuk minum. Bab yang ke-20, babun al-istinja'u bil hijarah. Bab al-istinja, yaitu membersihkan kotoran dengan menggunakan batu, ya. Atau istilah kita dengan al-istijmar. Al-istijmar. Hadis nomor 155, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki, qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr Al-Makki an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ittaba'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi. Aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang keluar untuk buang hajat. Wa kana la yaltafitu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nengok kanan kiri. Fadanautu minhu, maka aku mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah wa tanahnahtu, yaitu aku berdeham sehingga Nabi tahu ada Abu Hurairah di situ. Tatkala Nabi akan buang hajat, Nabi tahu ada Abu Hurairah di situ, maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, faqala ibghini ahjaran astanqidh biha aw nahwahu. Carilah kepadaku beberapa batu, aku ingin beristinja dengan batu tersebut. Wala ta'tini bi'azmin wala rauthin, dan jangan kau datangkan kepadaku tulang, dan juga jangan kau datangkan kepadaku rauth. Rauth itu adalah kotoran himar, disebut dengan rauth, kotoran himar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa ataituhu bi ahjarin bi tarafi thiyabi, maka aku pun mendatangkan beberapa batu dan aku letakkan di ujung bajuku. Fa wada'tuha ila jambihi, kemudian aku angkat batu tersebut dengan ujung bajuku, kemudian aku letakkan batu tersebut di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aratu anhu, setelah itu aku berpaling meninggalkan Nabi karena Nabi sedang buang hajat. Ya, falamma qada atba'ahu bihinna, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka Nabi beristinja atau beristijmar dengan batu-batu tersebut. Hadis berikutnya, bab ke-21, babun la yustanja bi rauthin. Bab tidak boleh beristinja, membersihkan kotoran dengan rauth. Rauth tadi kita katakan apa? Kotoran apa? Himar. Dan ini dengan ijma ulama bahwasanya rauth adalah najis. Rauth adalah najis. Ya, Nabi mengatakan fa innahu riksun, dalam riwayat rijsun, itu adalah najis, ya. Taib, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim, qala haddatsana Zuhair an Abi Ishaq itu As-Sabi'i, qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi. Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, ini hadis bukan disebutkan oleh Abu Ubaidah, tetapi menyebutkan kepada aku Abdurrahman ibn al-Aswad. Nanti akan kita jelaskan apa maksud perkataan Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullah tentang sanad ini. Dia mengatakan ini hadis saya bukan riwayatkan dari Abu Ubaidah, tapi saya riwayatkan dari Abdurrahman bin Aswad, dari ayahnya. Annahu sami'a Abdullah yaqul, bahwasanya ayahnya mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata,
Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaidha. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar. Fa amaroni, maka Nabi memerintahkan aku, yaitu Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud, an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi memerintahkan aku untuk membawakan atau mendatangkan 3 batu. Fawajadtu hajarain, maka aku mendapati 2 batu saja. Wal tamastu tsalitsa falam ajidhu, maka aku pun mencari batu yang ketiga, namun aku tidak dapat. Fa akhadhtu rawsatan, aku mendapati ada kotoran keledai yang sudah kering, ya, sudah kering. Fa ataitu biha, maka aku pun mendatangkan kotoran keledai tersebut sebagai ganti batu yang ketiga. Fa akhadhal hajarain, maka Nabi mengambil 2 batu, wa alqar rawsata, kemudian Nabi membuang kotoran keledai tadi. Wa qala hadza riksun, dan ini adalah tertolak, atau riksun atau rijisun, ini adalah najis. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan riwayat dengan ta'liq. Ta'liq itu maksudnya tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, dipotong tengah-tengah, itu namanya ta'liq. Jadi kalau disebutkan akhrajahul Bukhari fi sahihi ta'liqan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari secara ta'liq, gantung. Ta'liq maksudnya apa? Gantung, sanadnya tidak dari awal sampai akhir, tapi disebutkan hanya bagian atasnya saja, ya. Tidak semua hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari hadisnya sahih. Yang dijamin oleh Al-Bukhari sahih cuma yang usul. Yang usul itu yang sebutkan langsung hadisnya dari awal sampai akhir. Adapun yang hadis disebutkan langsung perkataan atau sanadnya tidak utuh dari awal sampai akhir, itu namanya hadis-hadis muallaq. Dan hadis-hadis muallaq itu ada 2. Ada yang majzuman bihi, ada yang ghairu majzum. Ada yang dengan lafal qala, berkata, ada yang dikatakan qila, dikatakan. Maka menurut penelitian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, seluruh hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kondisi muallaq ta'liq, kalau dia menggunakan sigha majzum yaitu qala, ya, dengan perkataan berkata bukan dikatakan, ya, maka biasanya hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah punya buku namanya Taghliqut Ta'liq. Dia mengumpulkan seluruh hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan sanadnya terputus tengah-tengah, dia sambung dalam buku tersebut untuk menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari yang sanadnya tidak utuh. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis nama usul, yaitu hadis-hadis inti. Yang hadis-hadis inti yang kita baca tadi, misalnya qala hadatsana Abu Nuaim, qala hadatsana Zuhair, itu hadis-hadis yang full sanadnya dari Imam Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis-hadis yang fil usul. Dan itu yang merupakan inti pokok dari Sahih Al-Bukhari, ya, dari kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, karena Sahih Bukhari kalau tidak salah namanya Jami' Al-Musnad, yaitu musnad maksudnya bersambung. Kemudian terkadang Imam Bukhari sebelum hadis inti atau sesudah hadis inti terkadang menyebutkan riwayat tapi sanadnya tidak utuh, gantung, cuma tersebut tengah-tengahnya. Tahu-tahu di tengah dari tabi'in langsung ke Nabi, tahu-tahu dari tabi'ut tabi'in langsung ke Nabi, tidak dari Imam Bukhari. Nah, hadis-hadis yang disebutkan sebelum hadis inti atau sesudah hadis inti sanadnya tidak bersambung dari awal, itu namanya hadis muallaq. Itu namanya hadis apa? Muallaq. Dan itu tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Yang Nabi jamin, yang Imam Bukhari menjamin dengan persyaratan yang ketat adalah yang bagian apa? Intinya. Nah, hadis-hadis muallaq ini, ya, dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Kemudian dia sebutkan sanad-sanad dari riwayat-riwayat ini. Ya. Ini hadis ini disebut Imam Bukhari dalam bab ini sanad yang sebenarnya begini, diriwayatkan oleh fulan, kemudian dia hukumi sahih atau dhaif. Paham atau tidak? Dianggap paham, ya. Baik.